Mabahithul basmalati 'indan nahwiyyin. Silakan dibaca. Lihat. Mabahithul basmalati 'indan nahwiyyin. Pembahasan basmalah menurut ulama ahli nahwu. Bismillah. Ay bismillahi. Abtadi'u ta'alluma hadzal kitabi al-musamma bil jurumiyyati hala kauni musta'inan wa mutabarikan. Sekali lagi, ay bismillahi abtadi'u ta'alluma hadzal kitabi al-musamma bil jurumiyyati hala kauni musta'inan wa mutabarikan. Artinya dengan menyebut nama Allah saja saya memulai pada kitab jurumiyah ini sambil meminta dibisakan atau dimampukan dan minta diberkahkan. Ar-Rahman. Ay al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami. Ay usuliha fid dunya ala jami'il makhluqati. Sekali lagi, Ar-Rahman. Ay al-mun'imu bi jala'ilin ni'ami. Ay usuliha fid dunya ala jami'il makhluqati. Artinya zat yang memberikan nikmat besar, yakni pokok-pokoknya nikmat di dunia kepada seluruh makhluk. Isi nikmat Ar-Rahman ada 3. Yang pertama, nikmatul ijad, nikmat dijadikan manusia. Nikmatul imdad, nikmat panjang umur. Yang ketiga, nikmatul iman wal Islam, nikmat iman dan Islam. Ar-Rahimi ay al-mun'imi bidaqaiqin ni'ami. Oh, ini panjang ya? Ni'ami. Sudah. Bidaqaiq ni'ami pendek. Yes. Bidaqaiqin ni'ami. Jajak. Bidaqaiqin ni'ami ay furu'iha fil akhirati ala al-mu'minina faqat. Ar-Rahim ay al-mun'imi bidaqaiqin ni'ami ay furu'iha fil akhirati ala al-mu'minina faqat. Artinya zat yang memberikan nikmat kecil, yakni cabang-cabang nikmat di akhirat kepada mukmin saja. Isi nikmat Ar-Rahim ada 2. 1, dukhulul jannah, masuk surga. Yang kedua, ru'yatullah, adalah melihat Allah. Baik, kita jelaskan ya. Nanti setelah ini dihafalkan. Mabahithul basmalati indan nahwiyin. Jadi sebelum kita membahas ke jurumiyah, dalam kitab Sirajul Murid itu membahas, ngebedah dulu tentang bismillah. Bahkan nanti juga setelah ini bakal dibedah tentang ba-nya yang yang berada pada bismillah. Nanti akan agak panjang nih. Ba-nya itu ada ba bermakna apa nanti dibahas ya. Jadi kita bahas bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim. Kan sebelum al-kalamu wal lafzul murakkabu diawali dengan bismillah dulu kan? Nah, bismillah kita bahas nih. Dalam kitab Sirajul Murid dibahas. Bismillah itu maknanya ialah ay bismillahi.
yaitu bismillah abtadi'u. Bismillah itu bermakna abtadi'u ta'alluma, yaitu saya memulai mengkaji hadzal kitabil musamma, pada kitab ini, hadzal kitabil musamma, pada kitab ini al musamma yang dinamai bil jurumiyah dengan kitab jurumiyah. Hala kauni musta'inan, sambil musta'inan saya memohon dibisakan atau dimampuhkan, wabutabarikan dan diberkahkan. Perhatikan ya, jangan ada yang tidur, ini harus paham nih. Perhatikan. Jadi bismillah, kalau dalam terjemahan Indonesia apa bismillah artinya? Apa? Bahasa Indonesia apa terjemahan bismillah? Dengan menyebut nama Allah, pendek banget ya, dengan menyebut nama Allah, udah aja. Nggak begitu, ini ada maknanya ini. Bukan hanya menyebut nama Allah, bukan, ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya ialah abtadi'u ta'alluma hadzal kitabi al-musamma bil jurumiyah gitu. Jadi kalau kita lagi baca bismillah tapi kita ini dalam rangka sedang mengkaji satu kitab, itu artinya apa? Kita ini memulai mengkaji kitab jurumiyah itu hala qauli musta'inan gitu. Yaitu sambil memohon pertolongan dan meminta keberkahan. Jadi kok bisa begitu ya? Itu nanti rahasia di baknya. Karena baknya itu bermakna isti'anah. Jadi antum baca bismillah itu ini sebenarnya sedang meminta tolong. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Enggak begitu, itu pendek banget. Itu sebenarnya kita ini sedang meminta tolong. Ya Allah, tolong dong dibisakan saya jurumiyah. Ya Allah, saya lagi belajar jurumiyah. Ya Allah, tolong dong. Ya Allah, semoga Engkau memberikan saya kemudahan belajar jurumiyah dan juga keberkahan. Gitu maksudnya. Berarti antum hadirkan tuh ketika bismillah. Berarti antum lagi meminta tolong. Tawakal, ya Allah, tolong saya bisakan ya Allah. Tolong berikan keberkahan ya Allah. Gitu maksudnya. Bukan hanya ngomong asma Allah saja, bukan. Tapi kita sedang meminta Berarti kalau begitu bismillah itu kalimat doa, ista'ana, musta'inan, meminta tolong. Kita ini sedang meminta tolong. Gitu. Ya kan? Meminta tolong. Minta tolongnya karena apa? Karena lagi mengkaji kitab jurumiyah, minta supaya dibisakan. Begitu, kita jangan terlalu mengandalkan otak kita ya. Jangan. Yang membisahkan tuh siapa sih? Allah, bukan otak kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena IQ kita tinggi, bukan. Tapi apa? Yang membuat bisa gitu? Allah. Emang ada yang IQ-nya tinggi, kemudian Allah nggak dibisahkan, tiba-tiba ilmunya hilang? Oh, ada loh. Ada. Kisah-kisah ulama yang dia itu tidak tawakal karena ujub dengan ilmunya, Allah hilangkan ilmunya, ada itu. Ketika mau ngarang kitab karena ujub dengan kepintaran dia, takabur dengan kepintaran dia, tiba-tiba nggak bisa itu ngarang kitab. Nggak bisa. Ini konon katanya begitu. Konon pengarang kitab Malik Alfiyah Ibnu Malik, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki itu kan karangannya kan 1000 bait. Pada saat mau ngarang, itu ada kalimat yang kurang elok, fa'iqatan Alfiyah tabni Mu'ti. Bahwa kitab Alfiyah ini kitab yang mengungguli karya Ibnu Mu'ti, yaitu guru saya. Guru saya cuma ngarang 500 bait, saya 1000 bait. Wah, ini lebih hebat daripada guru saya. Ini kurang elok, kurang bagus. Sehingga apa? Ketika beliau mau ngarang itu hilang ilmunya tiba-tiba. Hilang. Ya, padahal beliau itu pintar, cerdas, dan beliau yakin. Ya, kalau saking yakinnya kan mau ngarang kitab pede kan. Tapi tiba-tiba hilang ilmunya. Kemudian nggak jadi itu ngarang. Kemudian dia mimpi. Imam Ibnu Malik diceritakan mimpi. Kemudian di situ ada kakek-kakek.
kemudian mengatakan, Ibnu Malik, kenapa kamu tidak melanjutkan hajat kamu untuk orang kita? Kata Ibnu Malik, saya nggak bisa. Begitulah orang hidup memang bisa mengalahkan orang mati. Kemudian Imam Ibnu Malik kaget dan beliau mengatakan, apakah kamu Ibnu Mu'ti? Nah, orang tadi mangut-mangut gitu kan. Itu dalam mimpinya. Kemudian dia langsung taubat, kemudian memperbaharui sikapnya tadi. Beliau kan sampai qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi khair Maliki musallin ala Mustafa. Terus itu ada tuqaribul aqsa bil laqdin munjazi wa tabsutul bi adli min ba'di wa tabsud. Kemudian ada bait sampai ketika beliau nulis fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti, sampai situ bahwa kitab yang saya akan karang ini adalah kitab yang mengungguli karya guru saya Ibnu Mu'ti. Disitulah kesalahannya. Sehingga ketika beliau tobat, maka Allah bukakan lagi tuh ilmunya. Tiba-tiba ilmunya ada. Kemudian beliau melanjutkan kembali tuh karangnya. Tapi bait yang di situ ada kesalahan, beliau tidak hapus tuh tentang Alfiyat Ibnu Mu'ti. Setelah bait Alfiyat Ibnu Mu'ti, beliau ada bait yang berikutnya yang isinya menyanjung gurunya. Walaupun demikian, guruku itu adalah yang lebih utama dan saya berharap saya mendapatkan pahala dan guru saya juga Allah memberikan pahala di akhirat kelak. Gitu. Jadi doakan. Jadi beliau itu mengabadikan sikap jeleknya dan beliau tidak hapus. Jadi seorang penuntut ilmu, ahli ilmu sejati itu tidak merasa malu tentang kejelekannya. Bahkan beliau itu nggak mau dihapus tuh sebagai pengingat bahwa itu adalah kesalahan beliau. Nah, disitulah mungkin para ulama dilihat dari sisi keikhlasan Imam Ibnu Malik sehingga Allah abadikan kitabnya sampai hari ini ya, kemudian sampai hari kiamat juga. Artinya apa? Ingat bahwa ilmu itu bukan dihasilkan oleh kemampuan otak kita, bukan kecerdasan kita, IQ kita, kehebatan kita. Kita orang hebat, nenek moyang kita ini ulama, nenek moyang kita orang pintar, tokoh dan sebagainya, pasti kita hebat. Enggak begitu juga. Banyak kok orang hebat dia dari anak petani ya, yang enggak biasa-biasa saja, tapi karena dia ikhlas, tawakal ya, Allah akan berikan ilmu. Kemudian Ar-Rahman. Musta'inan itu artinya apa? Di sini ada nih. Musta'inan itu artinya musyarrakan, musyarikatun fil fi'li li ajli husul. Artinya ialah bersekutu dalam suatu pekerjaan untuk menghasilkan satu hasil. Nih, kalau ditanya musta'inan itu apa? Adalah bersekutu atau bekerja samanya dua orang dalam satu pekerjaan untuk menghasilkan satu hasil. Jadi kalau musta'inan ini diartikan kita ini bekerja sama dengan Allah, itu enggak cocok itu ya. Makanya musta'inan di sini itu maksudnya ialah isti'ana bimakna majazi ya, bukan hakiki. Tapi bimakna majazi artinya astaqdir, yaitu meminta dimampukan itu. Jadi musta'in ini bermakna astaqdir, yaitu meminta dimampukan gitu. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibahasakan bekerja sama dengan Allah nggak cocok, nggak pantas. Tapi musta'in ini bermakna astaqdira, itu bermakna astaqdiru, yaitu meminta dibisakan atau dimampukan, dibisakan. Itu ya. Kalau mutabarikan artinya apa? Ziyadatun nikmah, tambah-tambahnya nikmah. Ngerti? Sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ialah al-mun'imu bi jalailin ni'ami ay usuliha, yaitu zat yang memberikan nikmat besar bijala ilin ni'ami,
Zat yang memberikan nikmat yang besar, ai usuliha, artinya ialah pokok-pokoknya fid dunya, di dunia, ala jamil makhluqat, kepada seluruh makhluk. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini kan sifat Allah ya. Allah tuh punya sifat Ar-Rahman, yaitu pemberi nikmat. Nikmatnya apa? Besar kecil? Besar. Karena usuliha, pokok-pokoknya. Diberikan di mana? Di dunia. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Itu. Ngerti? Kenapa? Karena ada hadis. Nanti ada jelaskan, ada hadis. Karena ada hadis. Apa hadisnya? Nanti di sini jelaskan. Kita ini dulu, jelaskan ini dulu. Jadi ini nikmat besar. Nikmat besar, yakni pokok-pokok nikmat di dunia kepada seluruh makhluk. Apa isinya? Isinya ada 3 nikmat Ar-Rahman itu. Yaitu nikmat Ar-Rahman ada 3. Pertama nikmat ijad, ya. Nikmat ijad itu dijadikannya manusia di dunia kan. Ini kan di dunia ya. Yang kedua nikmatul imdad, itu di nikmat dipanjangkan Yang ketiga nikmatul iman wal islam, nikmat diberikan keimanan dan keislaman. Nah ini itu. Nah kalau Ar-Rahim itu ay al-mun'imi bidaqaiqin ni'am, itu nikmat, zat yang memberikan nikmat kecil, nikmatnya kecil, ay furu'iha, yaitu cabang-cabang nikmat fil akhirah, di akhirat, alal mukmin faqat, kepada mukmin saja. Isinya ada berapa? Ada 2, yaitu dukhulul jannah, kemudian ru'yatullah Ar-Rahman. Jadi kalau Ar-Rahim itu dia nikmatnya di akhirat. Nikmat kecil ya Allah berikan di akhirat kepada mukmin saja. Kalau Ar-Rahman nikmat besar Allah berikan di dunia kepada seluruh makhluk. Mungkin ada yang bertanya, kok ini nikmat besar, ini nikmat kecil? Padahal kan ini nikmat kecil. Kalau ini kan Allah memberikan, isinya itu kan dukhul jannah, masuk surga, sampai melihat melihat Allah tuh nikmat paling besar di surga tuh loh. Nikmat di surga tuh yang paling besar tuh bukan dikasih bidadari, bukan. Yang paling besar itu adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah, sebagaimana nanti kita akan melihat bulan purnama di malam hari. Kelihatan kan? Jelas ya. Nah kita nanti di surga insya Allah, amin ya. Kalau orang itu masuk surga, nanti akan Allah berikan nikmat yang paling tinggi, puncak kenikmatan, yaitu ru'yatullah. Seperti apa lihatnya? Seperti halnya kita melihat bulan purnama yang jelas. Berarti sangat-sangat jelas itu. Itu nikmat yang tinggi. Nanti di surga. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini dikatakan nikmat kecil? Padahal isinya besar. Ini dikatakan nikmat besar, ya, tapi di dunia. Ini ada rahasianya di sini. Nih, karena ada hadis. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Raja halaman 63. Silakan nanti kalau antum punya Riyadhus Shalihin ada di situ. Innallaha ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, mi'ata rahmatin, mempunyai 100 rahmat. Halo? Allah itu mempunyai 100 rahmat atau 100 nikmat. Derajat nikmat gitu ya. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah menurunkannya rahmatan wahidah, satu rahmat saja, yaitu bainal jinni wal insi wal bahaim. Allah memberikan satu rahmat saja kepada bangsa jin, bangsa manusia, dan bahaim itu binatang. Nah, jadi Allah punya 100 rahmat, tapi Allah berikan satu rahmat, satu nikmat hanya untuk apa? Jin, manusia, sato, binatang dan sebagainya. Itu dibagi-bagi itu satu rahmat. Satu rahmat. Wa akharallahu ta'ala tis'a wa tis'ina rahmatan. Sementara yang sisanya berapa?
Berapa? 99 rahmat, nikmat itu yarhamu biha ibadullah yaumul qiyamah. Allah berikan kepada hambanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nah, itu maksudnya. Pada hari kiamat. Jadi kenapa dibahasakan besar? Sebab yang menerimanya ialah banyak. Ya, kenapa dibahasakan kecil? Karena yang menerimanya sedikit. Dibahasakan banyak itu karena yang menerimanya banyak. Gitu. Itu maksudnya. Ini dalam ini Ar-Rahman. Ar-Rahman itu di dunia. Ar-Rahman itu nikmat yang diberikan kan ini fid dunya. Ar-Rahim sifat Allah. Ar-Rahim sifat Allah. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman sebagai naat yang pertama, Ar-Rahim sebagai naat yang kedua. Naat itu sifat. Jadi Ar-Rahman sebagai sifat Allah yang kedua, Ar-Rahim sebagai sifat Allah yang kedua, kedua. Ini kedua-duanya sifat Allah. Kenapa? Iya, gitu maksudnya. Jadi kenapa dibahasakan ai usuliha, nikmat-nikmat pokok atau nikmat-nikmat yang besar? Kenapa? Karena yang menerimanya itu banyak. Banyak, bukan hanya dari orang Islam saja. Orang kafirnya ada, bahkan bangsa jin juga dapat, binatang juga dapat. Jadi Allah itu Ar-Rahman itu, kenapa disebut Ar-Rahman? Karena Allah memberikan nikmat bukan hanya kepada orang mukmin saja. Bukan hanya kepada, kalau mukmin karena faktor keimanan. Kalau ini bukan faktor keimanan. Karena apa? Karena dia di dunia. Karena dia hidup di dunia, kan? Isinya apa? Nikmatul ijad. Nikmat Ar-Rahman itu isinya nikmat dijadikan manusia. Ya, dijadikan jin, dijadikan sebagai sato dan sebagainya. Di dunia itu memang begitu, sunatullah begitu. Ada yang jadi manusia, ada yang jadi bangsa jin, ya. Kemudian mereka hidup di dunia itu bukan mati, nikmatul imdad. Nah, kalau dia beriman, nah itu juga termasuk. Tapi yang iman Islam juga belum tentu dia masuk surga. Kalau kufur ya dia nggak dapat. Ya, jadi nikmatul iman wal Islam juga ini termasuk nikmat Ar-Rahman. Jadi kenapa disebut usuliha, pokok-pokoknya nikmat? Karena yang menerimanya jami'il makhluqat, seluruh makhluk-makhluknya Allah itu dapat. Tapi Ar-Rahim, kenapa disebut furu, cabang nikmat atau nikmat yang kecil? Karena yang menerimanya sedikit fil akhirah, di akhirat, yaitu alal mu'min faqat. Jadi dilihat dari sisi penerimanya. Tapi kalau dari sisi bobotnya, Ar-Rahman itu lebih besar kan hadis tadi. Hadis sahih dari muttafaqun alaih, yaitu mi'atar rahmat, Allah itu mempunyai 100 rahmat, 100 nikmat. Gitu kan? Kemudian untuk jin, manusia, satwa dan sebagainya Allah berikan satu rahmat, dibagi-bagi itu. Satu rahmat, ya. Jadi antum tuh kebagian berapa rahmat tuh? 0,0 sekian nikmat persen. Karena satu tuh untuk semua. Satu nikmat untuk semua. Antum makan, nikmat ya. Itu tuh 0,00 sekian persen. Belum 1% loh. Orang punya kekayaan 15 triliun, itu bagian dari 1%. Orang punya kemarin di Amerika kebakaran, kerugian 4.000 triliun, bagian dari 1%. Ya, 1%. Dunia dan segala isinya itu 1%. 1%. Sisanya 99% itu nanti di akhirat.
Siapa yang dapat? Mukmin. Itu dukhulul jannah dan ru'yatullah. Paham? Nanti ini dihafalkan ya. Hafalkan, nanti besok dites. Hafalkan tuh. Bismillahi abtadi'u ta'alluma hadzal kitabi al-musamma bil jurumi halal. Hafalkan sama artinya, sama bagiannya ya. Besok dites. Bisa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Naqtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi antum bersemangat ya belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena antumlah tumpuan satu warga kampung. Kalau enggak orang Mangkubumi enggak ada yang belajar, satu kampung enggak ada yang belajar berdosa. Jadi kita punya keutamaan enggak? Keutamaan besar. Jadi kita nih yang ngaji ini besar pahalanya. Karena kita nih menopang orang banyak. Ketika orang banyak enggak ada yang belajar ilmu nahwu, mereka berdosa. Ya. Baik. Semangat kita belajar, insyaallah. Ar-rijalu tahdimul jibal. Kata ulama, ar-rijal, semangat pemuda itu tahdimul jibal, bisa merobohkan gunung. Gunung yang begitu kuat bisa roboh sama pemuda. Bisa roboh enggak? Bisa. Pakai cangkul bisa? Bisa dikit-dikit. Pakai bom bisa? Bisa. Pakai cangkul pun bisa. Buat terowongan, roboh kan gitu. Menandakan apa? Gunung itu menandakan kesulitan. Rijal itu menandakan kesemangatan. Jadi enggak ada yang enggak sulit. Yang sulit pun bisa jadi mudah. Kalau apa? Semangat dan konsisten. Nah, gitu. Kalau kita malas-malasan, futur enggak akan. Insyaallah bisa ya. Baik. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok dites ya. Ini dihafalkan. Nanti besok dites. Semuanya dites. Dihafalin. Arabnya sama terjemahnya sama bagian